Pas mau ke rumah, menuju ke rumah saya, di gang itu, melihatlah saya sosok kuntilanak itu, Bang. Emang sebelumnya nenek saya emang sakit-sakitan, tapi sakitnya nggak terlalu parah banget, Bang. Masih bisa jalan maksudnya. 3 hari di rumah sakit besar, nenek saya dinyatakan meninggal dunia. Untuk menggali kerangkanya gitu, Bang. Maksudnya temuin lah gitu jenazah gua di dalam ini. Ya dia minta untuk dikuburin dengan cara layak. Masuk ke dalam ruang tamu, pas diangkat jemuran itu, beliau seperti ditarik, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslock. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu. Kuy kita merinding syahdu. Dan seperti biasa, kali ini kita udah menghadirkan lagi nih Sob, salah satu narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Nah, beliau bernama Krisna, tinggal di daerah Depok. Nah, beliau mau berbagi nih kisah pengalaman horornya. Tadi di belakang layar, beliau sempat cerita nih dan bikin merinding. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana Bang Krisna, kisah pengalamannya nih Bang? Dari tahun 2016, kami kan dulu tinggal di Jakarta, Bang. Jakarta kan rawan banjir. Kami coba survei lah ke Depok. Nemu tuh satu rumah. Nah, rumah itu menurut kami tuh karena rumahnya murah, tempatnya nyaman, ya kan. Kita pindahlah dari Jakarta ke Depok. Terdiri anggota keluarga saya, nenek, ibu, abang saya, kakak saya, dan saya. Lalu situasi rumahnya sih, rumahnya kayak rumah minimalis, Bang. Garasi, ruang tamu, kamarnya ada 3 di belakang. Nah, ruang tamunya itu sekat sama ruang makan. Nah, untuk nenek saya tuh, dia tinggal di kamar yang paling pojok, yang dekat ruang tamu. Lah, kejadian yang sebenarnya yang saya alami dan keluarga alami tuh ketika nenek saya meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, nenek saya ditemukan nggak sadarkan diri di bangku ruang tamu, Bang. Gimana tuh Bang? Jadinya saya lagi main, telepon lah sama ibu saya. Kris pulang, nenek nggak sadarin diri. OTW lah saya maksudnya ke sana. Keadaannya emang udah lemes banget, Bang. Itu saya coba bawa ke puskesmas, pertolongan pertama lah maksud saya. Sehari nggak membaik, dipindahkanlah ke rumah sakit besar di kota Depok. Emang sebelumnya nenek saya emang sakit-sakitan, tapi sakitnya nggak terlalu parah banget, Bang. Masih bisa jalan maksudnya. 3 hari di rumah sakit besar, nenek saya dinyatakan meninggal dunia. Lalulah kita mulai prosesi pemakaman, ya kan. Prosesi pemakaman selesai, kita di rumah itu ya nyaman-nyaman aja. Seling 7 hari, di hari Kamis, malam Jumatnya di pukul 6:30 malam, itu saya, ibu saya, posisi di rumah saya dan ibu saya ya Bang. Itu mencium wangi air pemandian jenazah. Kita cross check lah maksudnya. Takutnya ada yang tertinggal dari prosesi pemandian jenazah tersebut kan. Aman, oke. Satu kali, oke. Minggu ke minggu selanjutnya muncul lagi hal itu. Wangi menyengat. Nah, posisi itu saya 3 orang. Saya, ibu saya, dan kakak saya. Kakak saya notice, ini wangi apa gitu. Saya bilang, nggak tahu. Dari minggu kemarin ini wanginya kayak gini gitu. Saya dan ibu saya coba ke depan gitu maksudnya. Cross check lagi lah gitu. Takutnya ada binatang atau apa yang
memicu wangi-wangian kan. Itu aroma wanginya hanya di tengah atau di semua ruangan, Bang? Seluruh rumah, Bang, tapi letaknya bekas pemandian jenazah itu. Nah, karena kan kita kan pribadi-pribadi yang skeptis ya, maksudnya ya, nggak langsung mendikte kalau itu kejadian horor gitu. Kita mencoba untuk berpikir baik gitu, maksudnya berpikir akal dulu gitu, Bang, maksudnya. Oke, di minggu ketiganya hal itu terjadi lagi, tapi dengan gangguan yang menurut saya yang lebih intens gitu. Kayak intensnya, jadi posisinya saya habis maghriban, Bang, ya kan. Maghriban, wangi itu muncul lagi, ya kan. Saya, ibu saya, dan ini lengkap nih ada abang saya. Cobalah mencari tahu di mana letak wanginya itu, ya kan. Terus pas kita lagi asik nyari itu segala penjuru rumah gitu, itu kami berempat tuh mendengar suara rintihan wanita. Kayak wanita tuh kayak lagi kesakitan gitu, Bang. Kayak butuh minta tolong gitu. Tapi kita berempat itu nggak menghiraukan rintihan seperti itu. Kita pikir itu suara orang atau mungkin suara yang lain, saya juga nggak tahu kan maksudnya. Oke, selesai itu saat itu. Dan minggu selanjutnya ya wangi-wangian itu nggak muncul lagi. Tetapi gangguannya lebih parah lagi yang kita terima. Gangguan yang diterima itu kayak setiap malam itu listrik yang dimatikan, Bang. Terminal listriknya tuh. Kita bisa membedakan sih, Bang, mana yang emang bener koslet, mana emang yang dimatiin gitu. Kalau emang misalkan koslet tuh kan bisa pagi, bisa sore, ini cuma malam aja. Cuma malam aja dan itu mendekati waktu jam 12 malam gitu. Yang kita bikin bingung tuh, kita udah manggil petugas PLN, coba ngecek, takut aliran listriknya itu ada yang koslet gitu. Kita udah berpikir baik gitu. Tapi kata petugas PLN-nya, dia bilang, ini nggak ada apa-apa, ini nggak ada masalah. Lambat laun kejadian itu tetap terjadi, dan sekarang diimbangi dengan suara orang seperti ngesot gitu, Bang. Kayak sok. Ya itu membuat kami tuh yang awal skeptis tuh jadi kayak, wah ini bener-bener kita digangguin gitu. Jadi tuh kita berempat tuh kayak ngerasa ketakutan kalau setiap malam ya, Bang. Tapi kalau udah pagi tuh kayak normal aja situasi gitu. Kayak malam itu tuh kayak kita tuh kayak masuk ke dimensi lain gitu maksudnya gitu. Kejadian itu yang membuat kami sama sekeluarga tuh kayak konsultasi lah sama RT setempat untuk ada tahlilan. Karena kan semenjak nenek kami meninggal tuh belum diadakan tahlilan kan. Kita tahlilan itu semoga ya karena itu kayak efek tenang aja lah maksudnya sepeninggal beliau gitu. Jadi dilakukan tahlil, pengajian. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Emang reda sih, gangguan tuh reda, nggak terlalu intens yang kemarin kita ada yang kita terima lah gitu, Bang, jadinya. Katanya pesesepuhnya ceritalah sehabis tahlilan itu. Dulunya emang tanah ini tanah lapang. Itu dulu tuh emang tempat hiburannya zaman penjajahan, Bang. Itu. Jadi tuh kayak penggelaran seni tuh di tempat yang rumah yang saya tempati itu di situ letaknya. Jadinya tuh dia emang menceritakan anak yang pemilik rumahnya itu juga dulu tuh nggak mau ninggalin tempat rumah itu. Gitu. Nah, Bang Krisna waktu itu rumahnya ngontrak atau udah beli waktu itu? Saya tinggal di situ tuh ngontrak, Bang. Nah, untuk kontrak, kenapa kita kontrak di situ? Karena yang ditawarin harganya tuh cukup menarik gitu, Bang. Rumah itu 1 tahunnya 12 juta, Bang. Jadi kalau kita hitung sebulan tuh kan 1 juta. Dengan rumah yang besar, yang memiliki 3 kamar, itu kan sesuatu yang murah untuk di zaman itu ya, Bang, ya maksudnya. Apalagi akses untuk kemana-mana dekat gitu. Nah, di situ kami berempat tuh mulai mempercayailah hal-hal
gaib-gaib seperti ini gitu. Jadi setelah konsultasi selesai, tahlilan juga selesai, keadaan tuh membaik Bang 1 bulan ke depannya. Di bulan selanjutnya kejadian itu muncul lagi menimpa diri saya pribadi. Ketika saya pulang kerja kan, saya emang kerja di restoran nih Bang. Pulang sampai rumah itu sekitar jam 1 malam. Posisinya naik motor. Sebelum masuk ke rumah saya ngelewatin gang lorong lah. Saya kenapa saya sebut lorong? Karena kebun itu membentuk lorong gitu maksudnya. Saya masuk, saya jalan dengan berani lah. Saya pikir nggak ada apa-apa. Kok saya notice di pojok kok, saya lihat kok ada ondel-ondel. Gitu. Kok rumah maksudnya lingkungan sesepi itu kok ada yang naruh ondel-ondel. Cobalah rasa penasaran saya kuat kan. Coba saya hampiri. Pas saya hampiri, astagfirullahaladzim Bang. Saya bener-bener ngeliat ya Bang. Muka hitam, tapi itu bentuk tengkorak bener. Bentuk tengkorak. Gitu. Pakai baju merah. Tinggi itu 2 meter Bang. Gitu. Itu untuk lingkar bahunya aja tuh bukan manusia normal gitu. Dan di saat itu saya bener-bener kayak shock sampai nggak nyangka apa ini nyata gitu. Tapi ketika saya mencoba untuk berdoa lah, meminta kepada Tuhan gitu, saya doa istighfar, sosok itu hilang. Saya normal, nggak nge-freeze lagi, pulang ke rumah. Jadi saya cerita sama nyokap tuh Bang, perihal tadi. Saya ngeliat sesosok makhluk tinggi besar, wajahnya tuh tengkorak tapi warna hitam, pakaian merah. Terus nyokap kan beri tanggapan itu halu kali gitu. Karena lu capek dik gitu. Oke, saya bersih-bersih lah Bang, mandi, makan, tidur. Lalu kerja kembali besoknya, pulang jam segitu, lewat di jalan yang sama, aman-aman aja Bang, gak ada gangguan apa-apa gitu. Saya lakuin kayak gitu, pulang kerja selalu aman. Berapa hari kemudian, tibalah bulan puasa Bang. Jadi ada satu momen nih Bang di bulan puasa. Kan di bulan puasa itu niatin saya mah selalu sholat di masjid lah Bang, karena kan bulan istimewa. Sebelum ke masjid itu kan kalau mau ke masjid, saya harus ngelewatin lorong lagi. Lewatin lorong kebun-kebun menuju masjid. Posisi masjid kan 100 meter dari rumah saya. Nah dari itu, saya sholat subuh nih Bang. Pulanglah, ngelewatin lorong lagi. Nah di situ perasaan saya udah merinding lah. Kayak ngerasa diawasi gitu. Sesampainya saya ingin membelok ke rumah saya kaget gitu. Kagetnya melihat anak kecil 3 orang natap saya. Mungkin anak kecil itu juga kaget ngeliat saya juga kaget lihat dia. Bentuk fisiknya sih yang saya lihat ya, itu tangan menjuntai ke bawah. Dan ukuran anak kecil itu sekitar umur 2 tahun menurut saya. Memakai celana dalam ya Bang. Itu saya nggak tahu celana dalamnya, tapi yang saya perlihatin tuh kayak celana dalamnya berbentuk kain kafan, kayak dililit gitu. Kagetlah mereka, larilah mereka ngeliat saya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa dan bicara pun nggak bisa karena shock banget gitu. Mukanya itu tua, 60 ke atas gitu. Kalau dijadiin manusia ya. Mereka lari. Pas saya sadarnya tuh pas mereka nembus pohon nangka. Tuh saya kaget bener-bener kaget gitu. Saya ngeliat kok bisa gitu di bulan istimewa ini ada makhluk gitu. Oke lah, saya pulang. Cerita lagi ke nyokap. Nyokap nggak bisa ngasih respon apa-apa. Karena kan sebelumnya kami berempat itu sebelumnya kan mendapat error ya Bang. Nyokap diem tanpa respon lah gitu. Abis itu normal lah kita. Normal. Terus selang sekitar 2 bulanan Bang. Abang saya kan kerja tuh kan setiap berangkat malam. Dia tuh pas lagi mau mandi, posisi jam 2 malam. Mandi, prepare berangkat kerja. Dia tuh ngelihat sesosok bayangan almarhum nenek saya yang lagi duduk di bangku yang sering dia dudukin. Dia teriak gitu, dia manggil nama saya gitu. Chris, saya kaget, kenapa A?
Lu lihat itu di ruang tamu ada orang, dia bilangnya ada orang. Saya bukalah hordeng, kan ruang tamu itu kan batasnya ruang makan, terus dibatasin dengan hordeng. Saya buka hordeng selebar mungkin, gak ada. Tadi dia nengok ke muka gua gitu. Itu posisi dia tuh udah tungkrep ketakutan bang, gitu. Kayak apa ya, kayak shock gitu dia. Oke, saya di saat itu saya nenangin abang saya lah mungkin, nemenin dia sampai dia berangkat kerja. Saat itu ya saya ceritalah sama ya warga-warga situ ya bang ya. Tapi warga-warga situ ya mereka bilang karena rumah itu emang nggak ada yang mau nempatin gitu. Cuma keluarga lu doang Chris yang berani nempatin rumah itu gitu. Mereka tuh salut sama keluarga saya gitu, bisa betah tinggal di situ. Bahkan yang punya rumahnya aja tuh anaknya nggak mau tinggal di situ bang gitu. Habis itu semuanya normal gitu bang. Normal, tibalah saya di tahun selanjutnya. Ini kejadian ini hampir 3 tahun saya alami di rumah itu bang. Di tahun selanjutnya kan sebelum, kalau di bulan Agustus kan pasti kan ada pemuda ya bang, kayak pemuda ya yang organisasi gitu untuk acara lomba. Di situ saya terpilih jadi seksi acara lah. Otomatis kan di bulan Julinya kita prepare lah bang. Saya ngadain rapat terus. Itu rapat posisinya di rumah teman saya emang agak jauh dari rumah saya. Karena kan posisi rumah saya itu ini kebun, sampingnya itu perumahan. Nah, jadi rumah teman saya itu di perumahan itu. Saya pulang lah tengah malam. Awalnya saya dengar kayak suara orang lagi nyanyi. Lebih tepatnya sinden sih bang. Kayak saya dengar kayak orang main gendang, tepuk tangan, terus rame gitu, kayak suasana hidup gitu. Saya berpikir di saat itu, mungkin di sebelah sana ada yang acara mungkin. Gitu. Oke lah saya pulang. Besoknya pulang dari rapat lagi, suara itu tetap ada. Suara itu tetap ada dengan intens yang sama. Orang nyanyi, main gendang, main gamelan, tepuk tangan, ketawa-tawa. Terus yang ketiganya, menurut saya ini yang epic banget gitu. Saya pulang, itu antara saya ngerasa sesak gitu bang. Saya nggak tahu apa yang saya rasain itu sesak ya. Antara itu emang banyak makhluk atau gimana. Saya ngerasa sesak dan suara itu semakin besar, semakin menjadi-jadi gitu. Kayak saya berasa kayak ada di tengah keramaian gitu. Saya sampai bingung gitu, sampai untuk melangkah pun juga sulit gitu, mencapai ke rumah saya gitu bang. Udah tuh, saya benar-benar trauma di saat itu tuh. Sampai ke depannya, kalau acara rapat saya minta anterin sama teman-teman saya gitu. Karena udah, kalau bisa dibilang sih saya nyerah gitu maksudnya. Kejadian itu, lalu selang 2 bulan, saya dimimpinlah sosok itu. Saya mimpi baru pertama kali hidup saya ya bang ya. Saya dimimpiin dihampiri sama sosok kuntilanak. Dia tuh genggam tangan saya, narik saya menuju ke satu lokasi yang ada di pojok kebun. Dia nunjuk, dia nggak ngomong, tapi dia cuma bilang gitu. Saya bingung. Lalu dia kayak ngasih sebuah gambaran kalau dia tuh korban pemerkosa. Dia kayak ngasih gambarannya itu ada 3 tentara Belanda, 1 memegangin kaki dia, 1 lagi ngikat tangan dia, yang 1 sedang memperkosa. Mungkin beliau yang korban ini memberontak lah bang, memberontak, terus sama tentara Belanda dipukul lah pakai balok di bagian kepalanya, meninggal. Dah. Mungkin tentara Belandanya takut ketahuan, dikuburlah di pojok itu, di tanah itu. Nah, si sosok kuntilanak itu
kayak mengibaratkan saya tuh untuk menggali kerangkanya gitu Bang. Maksudnya temuin lah gitu jenazah gua di dalam ini. Maksud dia seperti itu, tapi dia tuh nggak bisa ngomong, tapi cuma ngomongnya cuma gitu. Tapi yang saya bisa simpulkan, ya dia minta untuk dikuburin dengan cara layak. Bangunlah saya dari kejadian itu. Ceritalah saya kepada keluarga gitu. Keluarga kan pasti nggak langsung, itu benar, nggak mungkin. Jadi keluarga sebisa mungkin nenangin saya, Bang. Jadi kan posisi rumah saya itu sebenarnya 50 meter ke depannya itu ada sekolah, sampingnya pecel ayam. Banyak kejadian yang halal itu membuat kami tuh sekeluarga tuh jarang ke rumah Bang, jarang pulang. Saat sekalinya pulang kita tuh rame-rame karena terlalu serem gitu menurut saya. Coba kita makan pecel ayam di depan gang yang samping sekolah. Kita makan pecel ayam. Tukang pecel ayam itu nanya ke kami gitu, Bu, kok pada nggak jarang di rumah gitu. Ceritalah kami gitu dari awal terjadinya gangguan sampai saya alami yang mimpi itu. Saya cerita mimpi ke tukang pecel ayam. Ya Pak, saya digangguin sama sosok kuntilanak, saya bilang. Sampai saya dibawa mimpi, saya harus menggali jenazah dia. Dan yang paling saya kaget banget di saat itu, tukang pecel ayam pun sama merasakan mimpi yang saya rasakan. Jadinya tukang pecel ayam bilang, sama, saya juga sama, Mak. Gitu. Saya juga dimimpin sama sosok itu. Dan beliau pun juga minta untuk diangkat jenazahnya gitu, untuk dikuburin secara layak. Saya tanya ke tukang pecel ayam, apa kita harus lakukan hal itu Pak gitu. Tapi kalau saya pribadi saya nggak mungkin karena saya orang baru di sini gitu. Karena kan posisinya itu tanah orang Pak, takutnya saya salah melangkahi gitu. Terus tukang pecel ayamnya juga respon juga pendapat sama saya gitu Bang. Gitu. Udah tuh saya coba memberanikan diri lah tinggal lagi ke rumah itu. Rumah itu kita tinggalin normal-normal lagi Bang. Selang 6 bulan gangguan itu emang tetap ada sih menurut saya. Kita saking udah hampir frustasi ya Bang ya. Ibu saya inisiatif lah supaya nggak digangguin lagi. Kita coba ke orang bisa. Saya bilang, Ibu ada kenalan nggak? Ada nih orangnya. Gitu. Coba kita renungin tuh Bang berempat. Oke lah, setuju lah. Karena kan rumah kan vital ya Bang ya untuk tempat tinggal. Datanglah tuh berapa hari kemudian di hari Jumat. Pokoknya abis Isya dia datang. Dia puterin itu rumah. Mau dari halaman, samping rumah, belakang, kamar, semuanya diputerin sama dia. Dan respon dia cuma satu. Bu, di sini auranya kuat banget. Ibu saya cuma bilang, nanyalah ke orang bisa ini. Jadi apa yang harus kita lakukan Bang? Apa? Gitu. Ibu pindah. Ini udah nggak bisa untuk diatasi. Karena ini udah kerekam sama kejadian masa lalu gitu. Karena di sini dulu ya sama yang dibilang sama sesepuh yang saya pernah nanya. Kalau di sini tuh tempat penggelaran seni gitu. Jadi orang-orang dulu tuh penggelaran seni tuh di tanah itu. Dan orang Bisaid pun menyimpulkan juga sama. Kalau ibu pengen tenang, ibu keluar dari rumah ini. Karena mereka terganggu katanya. Mereka terganggu Bu, karena adanya keluarga ibu. Saat itu kan kita udah panjer lah Bang 3 tahun ya itu rumah. Sayang lah maksudnya kalau kita harus keluar dari rumah itu. Untuk mensiasati biar kita nggak sering tinggal tuh, kita tuh kadang tinggal di rumah saudara sih Bang. Emang nggak jauh dari situ. Tapi kan kita nggak enak kalau tinggal terus-terusan tinggal di rumah saudara. Makanya kita inisiatif orang pinter, tapi respon dia kayak gitu. Nah, di situ kita bingung gitu. Di saat itu kita bingung, ya udahlah kita coba beranikan diri. Satu hari selanjutnya aman.
2 hari lanjutnya aman, seminggu aman. Selang 2 minggu kejadian muncul lagi bang, ketika saya lagi duduk di depan. Lagi duduk di depan, lagi enjoy lah, dengerin lagu sama minum kopi. Kok saya notice, kok pohon pisang bergerak sendiri, tapi pohon yang lain enggak. Saya berpikir, mungkin ini hewan, orang goyangnya begini. Saya masuklah ke dalam. Berapa hari kemudian, saya duduk lagi, nyantai lagi di rumah, di depan rumah. Di pohon pisang lagi, sekarang bukan goyang lagi bang. Kayak bulatan cahaya, kayak ops gitu. Saya ngeliat di atasnya tuh. Karena saya udah terbiasa hal-hal yang teror, saya diemin aja. Saya pikir, lu udah nampakin, apalagi harus nampakin ke saya gitu. Lambat laun, sosok itu jadi sosok kuntilanak bang. Gitu. Sosok kuntilanak, saya ngeliat dia tuh, loh kok ini yang sama makhluk yang saya di dalam mimpi gitu. Dalam mimpi, kok dia gitu. Dia nggak bicara apa-apa, tapi dia cuma kayak suara eraman aja gitu, gitu doang. Saya diem aja. Saya diem. Berapa hari kemudian datanglah nih pacar kakak saya. Biasalah kayak orang pacaran deh bang ya. Ketawa-ketawa, ketemu. Terus pas dia posisi lagi duduk di depan teras, kan teras tuh belakangnya kan kebun ya bang. Kebun itu banyak kebun pisang. Terus saya notice, saya bilang ke teh, belakang lu tuh ada muka gitu. Dia nggak percaya, mana dik? Itu dulu belakang. Pas dia lihat mukanya itu, teriak dia, kakak saya. Kan posisi kakak saya tuh memang lagi saat datang bulan ya bang. Mungkin sensitif kali ya. Dia ngeliat, dia teriak. Pecahlah tuh suasana. Terus kakak saya bilang, Bu, pindah yuk Bu gitu. Kata ibu saya, tanggung dek gitu. Ini udah masuk 3 tahun. Kalau kita pindah, kita harus bayar lagi. Maksudnya cari rumah lagi, biaya lagi gitu. Dan semenjak itu kakak saya nggak mau pulang bang, nggak mau pulang. Dia jadi ngekos di tempat temennya. Karena kan saat itu kakak saya masih kuliah kan. Hari selanjutnya saya berdua doang sama ibu saya. Normal, jalan normal, pagi normal. Kan ibu saya di hari itu biar nggak ngerasa sepi di rumah terus ya bang. Inisiatif lah bekerja gado-gado di saudara saya. Sebelum gado-gado kan biasanya ibu saya itu kayak ngerapin rumah atau ngejemur pakaian. Jemurannya itu mungkin belum sempet dimasukin, dan posisi ibu saya itu baru pulang menjelang maghrib. Posisi dia lagi pulang, tiba-tiba dia ngangkat jemuran, masuk ke dalam ruang tamu. Pas diangkat jemuran itu, beliau seperti ditarik bang. Geledaklah dia di ruang tamu itu, minta tolong. Mungkin tetangga saya kan nggak bisa dengar ya. Di saat itu yang nolongin itu tukang kebun di situ, yang karena pekerjaannya belum selesai. Tolonginlah ibu saya. Ya angkat, duduk di tempat di ruang tamu. Agak baikan, dia telepon saya. Posisi saya lagi ojek online di saat itu. Pulanglah saya, gerceplah saya gitu. Pas saya bilang, itu bener-bener ketarik bang. Emang lukanya tuh ibu saya tuh sampai benjol belakangnya tuh, belakang kepalanya tuh. Saat itu tuh saya sama ibu saya tuh sebulan nggak mau tinggal di tempat itu dulu bang gitu. Jadi sementara ke rumah saudara dulu. Oke, udah sebulan, udah ngerasa udah enakan. Saya sama ibu saya, cobalah, maksudnya beranikan diri lagi. Selang dari 1 minggu nih bang, kejadian dari ibu saya tuh yang ditarik sama sosok itu normal sih bang.
berjalan normal lagi, rumah juga normal lagi. Satu momen sih bang, ini di luar konteks dari kejadian horor saya di rumah ya. Kan ketika saya 2017 itu, saya jadi ojol ya bang. Saya nganterin orang ke tempat, ya kalau bisa universitas swasta lah bang. Di saat itu sore sih, pukul jam 4, saya udah nganterin. Lalu ada sosok wanita. Sosok wanita nih, normal, ada kaki, lengkap lah. Minta tolong lah nganterin saya. Dia cuma ngomong gini doang, gitu. Saya bilang, mau kemana kak? Dia nunjuk ke arah sana. Saya bilang, arah sana kan firasat saya, itu kan arah ke stasiun. Oh mungkin mau ke stasiun. Yaudah, oke saya jalan tuh, saya anter. Sabarang waktu, sejalan pas di jalan tuh, emang kita nggak ada percakapan ya bang ya. Diem, saya juga diem, karena kan ya, nggak sopan juga lah saya bilang. Pas satu ketika sampai stasiun, saya kaget banget. Yang orang saya bonceng itu nggak ada gitu. Saya pikir, apakah hantu yang di rumah saya yang sering nampakin ikut saya, atau mungkin ini hantu yang baru gitu. Saya kaget, saya bingung. Saya berasa emang saya yakin dan orang itu ada gitu buat ya minta tolong ke saya gitu. Oke saya pulang. Tapi itu abang udah yakin kalau dia itu naik motor? Naik, yakin bang. Shock breaker saya belakang tuh, kan saya kan pakai motor Matic. Terus sampai di belakang tuh kayak ngerasa diduk-dukin orang gitu. Kayak berasa, tapi pas sampai stasiun ya udah gak ada gitu. Bingung saya. Semenjak dari saya pindah kok sampai efeknya ke kerjaan juga kena hal-hal kayak gini gitu bang. Dan situ saya ya udahlah, saya pikir ya mungkin ini memang udah hari apa saya, mungkin nggak ada yang tahu kan. Saya coba pulang. Sekarang ibu saya nggak mau pulang sebelum saya pulang bang. Pulang ke rumah, adalah saudara saya main ke rumah bawa cucunya, usia ya mungkin 4 tahun lah, laki-laki. Kita lagi asik ngobrol lah, kayak temu kangen saudara gitu. Tiba-tiba tuh cucu nangis. Dia nunjuk ke depan, ke garasi. Dia bilang, "Nek, itu ada nenek-nenek," gitu. Dia manggil saudara saya kan neneknya. Saya bilang, "Mana nenek-neneknya?" "Itu bongkok," katanya. Itu nangis sekejar-kejar ya bang. Saya sampai bingung. Dan pikir, nenek mana gitu? Atau mungkin almarhum nenek saya, kan mana? Saya pikir nggak mungkin juga, ya kan? Nangis, udah, habis itu dia pulang. Nah, saat itu momen kita nggak ngelanjutin untuk tidur di situ sama ibu saya. Jadi saya nginep di rumah saudara saya, gitu. Karena kita nggak mau lah kejadian-kejadian itu terulang lagi, membuat kita itu kayak trauma gitu bang, jadinya. Oke, next hari kemudiannya kita jalan normal. Satu acara kan saya waktu itu sering ngadain teman-teman ngumpul di rumah saya. Kan posisi ruang tamu dan dapur itu kesekat ya bang sama hordeng. Teman-teman saya tuh notice gitu. Dia ngelihat di bangku meja makan saya tuh ada kaki. Deskripsinya tuh kayak kaki perempuan. Tapi itu diayun gitu kakinya. Kayak diayun gitu. Mereka bilang sama saya, "Kris, itu ada kaki, ada yang makan." Gak ada, ibu gue di kamar. Ya. Itu gue lihat kaki, yang lihat itu cuma teman saya tuh ada 4 orang, 4 yang lihat. Saya bilang, "Halu aja lu." Pas saya habis itu bikinin dia minum makan, oke lah saya cerita-cerita. Yang teman saya kan, yang satunya peka bang, dalam hal-hal itu. Dia bilang ke saya, "Kris, ini tempat ramai banget. Lu kok bisa senekat ini bisa tinggal di sini gitu. Ini yang gue lihat ini banyak banget sosok-sosok yang ngediamin di rumah lu gitu. Tapi yang dominan itu yang kuntilanak," kata dia, sama nenek-nenek gitu. Saya nanya kan sama dia yang peka itu, gue sering digangguin gue digangguin. Kadang kalau digangguin itu setiap malam di waktu itu listrik mati, suara ngesot.
Terus dengan gamblangnya bilang, ya itu nenek-neneknya nggak bisa jalan, jadi ngesot, dia bilang ke saya gitu. Saya kayak langsung merinding banget Bang di saat itu. Teman saya yang peka itu ngomong kayak gitu. Terus ya kita ngobrol-ngobrol, udah habis itu ya saya minta arahan lah sama dia gitu. Gue harus kayak gimana ya? Ngomong ke dia gitu. Ya kata dia ya, yang sebelum-sebelumnya yang ngasih arahan kami tuh emang harus pindah. Jadi ya jawabannya tetap sama Bang gitu. Jadi solusi itu memang pindah. Emang di satu sisi pindah itu di saat itu saya belum ada biaya gitu. Jadi saya itu terdesak dengan keadaan gitu. Terus ibu saya ya punya teman arisan lah. Teman arisan kumpul lah di rumah. Itu selang 2 hari kemudian lah Bang. Dan anehnya sama Bang. Mereka duduk yang di ruang tamu ngeliat kaki itu lagi. Lihat kaki wanita yang seperti digoyang-goyangin gitu. Mereka bilang, kan ibu saya namanya Diana. Din, itu kok ada kaki perempuan? Anak lu ada emang yang perempuan? Ibu saya cuma bilang gini, ya anak saya ngekos. Diceritain lah, kenapa dia bisa ngekos? Karena di sini banyak yang gangguin gitu. Jadi saya menyimpulkan kejadian penampakan yang teror yang saya alami baru ini tuh udah mulai masuk ke rumah gitu Bang. Udah masuk ke lingkungan rumah saya gitu. Dan saya berpikir mungkin ya udah waktunya nih saya harus keluar gitu dari rumah. Ya mungkin saya ngambil berapa job lah pekerjaan untuk bisa bantu abang saya untuk pindahan rumah gitu. Jadinya saya giat tuh Bang nyari duit lah buat untuk pindahan kan. Selang 2 minggu tuh pas saya pulang lagi capek-capeknya tuh ngojol, pas mau menuju ke rumah saya di gang itu, ngeliatlah saya sosok kuntilanak itu Bang. Saya kan kayak ngerasa terganggu ya. Saya pikir dengan saya beraninya saya cobalah saya foto itu, dapat nggak nih? Tapi saya nggak ngecek di saat itu. Lalu saya memberanikan diri gitu, menyampaikan keresahan saya terhadap sosok itu. Saya bilang, saya nggak bisa bantu kamu. Kita di dunia berbeda. Saya nggak mau gara-gara saya bantu kamu, dunia saya terganggu. Saya minta maaf. Terus ketika saya mau bicara lagi ke dia, sosok itu hilang. Saya pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah, saya bersih-bersih, mandi, dan lain-lain, makan. Saya cek HP, dapat itu foto Bang. Itu fotonya masih ada Bang? Masih nyimpen gak sekarang? Ada, nanti saya kirim ke Abang. Sosoknya, ya saya bilang, kuntilanak. Kayak selalu kayak minta untuk ditolong gitu. Dan saat itu saya pikir ya udah waktunya saya pindah ke rumah gitu Bang. Udah rumah, udah fix banget, udah keyakinan. Dan akhirnya ya sebulan kemudian kita pindah gitu Bang. Terus yang saya simpulkan ya kalau bisa jangan tergiur dengan harga murah sih Bang untuk rumah gitu. Karena kita nggak tahu seluk-beluk rumah itu gimana gitu. Kejadian horor itu sih di rumah itu berkesan banget Bang bagi hidup saya ya. Setelah saya pindah, ngontak di rumah yang baru, normal-normal aja Bang. Jadi saya pikir bahwa di dunia kita tuh masih ada dunia lain gitu. Dan saya mempercayai itu. Yang tadinya orang yang skeptis, sekarang jadi mempercayai hal itu Bang. Gitu. Nah Bang Risna, itu kan anak yang punya rumah sempat ngalamin gangguan Bang ya. Apa cuman itu aja atau ada yang lain Bang? Untuk yang anak yang punya rumah, biasanya dia diganggunya tuh yang sama yang kita alami Bang. Rintihan sama suara ketawa. Nah katanya yang punya anak ke rumahnya itu, ketawanya itu seperti seekor kuda.
Kan kita bingung ya, di situ siapa yang melihara kuda gitu Bang. Gak ada gitu, gak ada yang melihara kuda. Nah nih Bang Krisna, kira-kira mereka bertahan berapa lama Bang tinggal di rumah itu? Anak yang punya rumah itu, sepengetahuan saya dan yang saya tahu, itu seling seminggu Bang, pas rumah jadi. Dia nggak kuat dengan gangguan terus-menerus. Padahal anak yang punya rumah itu udah menikah. Sebenarnya kalau udah menikah kan otomatis butuh rumah gitu Bang. Makanya yang jadi pertanyaan kita tuh, kenapa nggak ditempatin sama yang anaknya gitu. Dan ternyata dia pun diganggu sama yang apa yang kita rasakan gitu. Terus akhirnya Bang ada sempet yang gali tanah gak Bang? Yang sosok itu bilang dia tuh di situ gitu maksudnya, dimakamin di situ. Untuk sosok itu yang minta tolong kepada saya, niat hati sebenarnya saya ingin sih Bang, ingin gali. Tapi terkendala saya orang baru dan saya orang ngontrak di situlah. Saya juga nggak tahu Bang yang punya tanah itu siapa gitu. Saya nggak mau bertindak melebihi kapasitas saya gitu. Jadinya saya urungkanlah niat itu untuk menggali yang apa yang dia ceritakan sosok itu terhadap saya. Nah nih Bang Krisna, sebelum Abang pindah ke rumah itu sempet gak ngalamin kejadian horor gitu? Atau setelah Abang tinggal di situ baru ngalamin? Untuk gangguan itu, kita seumur hidup saya dari kecil sampai besar, yang saya ngerasain banget itu gangguan di rumah itu aja. Bener-bener selama hidup gitu, cuma itu doang yang berkesan gitu. Kayak ngerasa pagi normal, malam tuh masuk ke dimensi lain gitu Bang. Kayak kita lagi dimensi dia gitu. Jadi tuh sampai sekarang saya masih berbekas banget kejadian-kejadian seperti itu. Nah terus detik ini Bang sekarang ya, rumah itu masih ada Bang kira-kira? Rumah itu masih ada. Dia sekarang dikontrakan sama orang yang baru. Jadi anaknya yang nikah pun tetap nggak mau untuk tinggal di situ karena efek trauma yang dia rasakan gitu Bang. Jadinya benar-benar trauma gitu dia. Oke Sob, mungkin nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Krisna ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, namanya hidup pasti punya cerita. Dan kali ini Bang Krisna berbagi kisah pengalamannya waktu tinggal di rumah tersebut. Dan ini serem banget ya Sob ya. Kita hidup berdampingan, ya kadang mereka suka jahil sama kita ya. Suka menunjukkan eksistensinya kalau dia tuh ada. Mungkin menunjukkan ya kalau kita sebagai manusia biasa aja gitu, tapi kadang rasa takut ini yang harus kita lawan gitu kan, karena kita hidup berdampingan. Ya biarkan sajalah, perbanyak sholat dan banyakin ngaji doa di rumah itu biar suasananya adem, biar kita hidup juga nyaman dan tentram. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badrul Capslock. Gimana kabar teman-teman? Sehat ya? Sehat selalu. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Ngapain pengalaman horor disimpan-simpan? Kuy, kita berani syahdu di sini. Kali ini kita udah berhasil lagi nih Sob, buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih kisah pengalamannya di tahun 2015. Syahdu sih. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Kak. Halo. Siapa namanya nih Kak? Nama saya Ita. Nah, Kak Ita tinggal di mana sekarang nih Kak? Di Tangerang, Kak. Oh, di Tangerang. Iya. Oke, mungkin di sini ada warga Tangerang nih Kak. Sapa-sapa nih. Halo, Tangerang. Ya, Tangerang nih goyang ya kan. Gimana Tangerang? Banjir gak? Aman ya? Aman. Semoga Aman. Indonesia aman, bebas dari banjir. Yang buat teman-teman yang terdampak musibah banjir, semoga diberikan kekuatan dan
rezeki yang lebih banyak lagi. Amin amin. Nah ini kejadian awalnya tahun berapa nih Kak Ita? Kejadiannya di tahun 2015. 15. Tapi sekarang masih nempatin tempat itu? Kebetulan sudah enggak. Sudah enggak ya? Oke siap. Tahan dulu Kak Ita ya. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi terbaik, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Kak Ita, kisah pengalaman horornya nih Kak? Iya, jadi waktu itu Kak, waktu tahun 2015, saya sama orang tua sempat nyari tempat tinggal yang sekitaran tempatnya itu deket sama kerjanya orang tua. Kebetulan waktu itu saya kuliah di daerah Serang juga, jadi kita cari tempat tinggal yang sekiranya dekat sama tempat kuliah dan tempat kerjanya bapak kebetulan. Iya, iya. Ya, terus nyari-nyari lah tuh orang tua. Ada beberapa komplek, beberapa perumahan gitu kan yang sekiranya strategis gitu kan. Akhirnya dapet di daerah Balaraja. Akhirnya kita cari rumah sewa di sana yang bisa sekalian untuk jualan gitu, dan tempatnya yang kalau bisa agak luas gitu. Dan kebetulan memang dapet tuh alhamdulillah waktu itu. Pas udah memutuskan mau pindah di situ, prepare lah untuk kayak pindahan segala macem itu, kalau nggak salah sebelumnya 1 bulan sebelumnya Kak, karena waktu itu rumahnya kan masih bawaan asli ya, jadi harus direnov gitu kan. Apalagi waktu itu kebetulan masih banyak yang kosong, dan sebelahnya itu masih banyak kebun-kebun. Sebelah rumahnya itu jalan, sebelahnya juga kayak masih banyak pohon-pohon bambu gitu, kebun-kebun. Jadi banyak lahan kosong. Ada beberapa rumah tapi itu kosong, padahal udah ada pemiliknya. Entah untuk investasi atau apa, tapi masih jarang penghuninya gitu. Nah, setelah direnovasi, kita sekeluarga memutuskan untuk pindah. Akhirnya kita memulai untuk beraktivitas kayak biasa nih Bang. Saya kuliah di Serang, biasanya kalau berangkat ya jam-jam 5:30. Soalnya kan ngejar waktu sampai jam 7 gitu kan. Nanti sampai rumah lagi ya sore gitu, kadang sampai maghrib juga. Jadi kebetulan kompleks saya itu kan dekat jalanan besar. Jadi kadang sesekali memang ada bis yang memang lewat ke Merak gitu loh Kak. Nah biasanya saya suka naik di dekat kompleks saya itu. Biasanya untuk sampai tempat kuliah itu ya 1,5 jam gitu kan. Nah nanti kalau misalkan pulang lagi sore gitu. Jadi Bang, waktu itu pas pulang kuliah saya ketemu ibu, ngobrol gitu kan, gimana nih kalau misalkan kita bikin usaha di rumah, kebetulan kan ada hook gitu kan. Akhirnya pas ngobrol panjang lebar, ibu setuju gitu kan. Kita jualan soto, jualan sarapan, karena kebetulan ibu kan memang basicnya kan masak ya, jadi buka catering, agen juga pernah gitu kan. Jadi akhirnya setelah itu belanjalah ibu untuk prepare jualan ini malam-malamnya gitu kan, saya nemenin. Berarti dagang depan rumah nih? Iya betul, jadi kan rumah itu kan garasi, cuma ada hooknya. Nah hooknya itu dibikin untuk jualan. Nah setelah itu ya jualan lah kayak pagi-pagi untuk sarapan, tapi untuk malam-malamnya jualan soto gitu. Nah sebulan 2 bulan alhamdulillah nih Bang, jualannya makin rame gitu kan. Alhamdulillah. Tapi semakin hari kok ada banyak hal-hal yang ganjil. Gimana tuh awalnya? Jadi waktu itu kan ibu masak nasi nih. Nah tiba-tiba nasinya jadi berubah warna. Padahal itu baru, bukan nasi yang diangetin gitu kan. Nasinya berubah warna, terus kayak ada bau-bau yang kurang enak lah gitu kan. Warna apa waktu itu nasinya berubah? Kemerah-merahan gitu. Iya, cuma kan nggak masuk akal kan. Cuma akhirnya sama ibu kayak,
oh ya udah mungkin memang berasnya kurang bagus gitu kan. Akhirnya kita coba lagi masak lagi, tapi berulang-ulang kali masak tetap aja kejadiannya kayak gitu. Gitu. Sampai akhirnya Bang, lama-lama kita jadi mikir, kok kayak ada yang nggak beres. Karena memang nggak pernah sebelum-sebelumnya kejadian kayak gini gitu kan. Karena kan normalnya kalau nasi kan memang putih gitu kan. Ya sampai akhirnya setelah kejadian nasi kemarin tuh, ibu cuma bilang ya udah mudah-mudahan nggak ada kejadian apa-apa nih sama keluarga kita gitu kan. Kita aktivitas kayak biasa aja nih. Sampai akhirnya pas udah beberapa hari kejadian itu, ada ular nih Kak masuk ke kamar. Nah kamar itu kebetulan nyambung sama pintu buat ke dapur buat masak nih sama buat jualan juga gitu kan. Dan itu kejadiannya bukan sekali 2 kali. Ular kecil warna hijau gitu. Tapi pas kita cari nggak ada. Akhirnya ya sebetulnya orang tua nggak percaya kan semuanya karena waktu itu saya yang lihat sendiri. Sudah gitu akhirnya di skip lagi nih sama ibu gitu kan, ya udah nggak apa-apa mungkin itu ular yang ada dari pinggir rumah karena kan pinggir rumah itu kan masih hutan-hutan, bambu-bambu gitu kan, tanah kosong gitu kan. Jadi waktu itu posisi rumahnya itu hook, sebelahnya jalanan besar lah, jalan terus sebelahnya lagi kayak hutan gitu. Jadi kalau misalkan ada hewan-hewan gitu kita mikirnya ya paling dari sana gitu kan, apalagi posisinya rumahnya kan masih rumah-rumah baru gitu kan dan banyak yang kosong gitu Bang. Benar-benar. Sampai akhirnya pas kejadian ular itu udah tuh emang udah nggak ada lagi. Jadi ular ini kalau misalkan udah ketahuan nanti nggak ada lagi Bang. Tapi nanti sewaktu-waktu dia muncul gitu dan itu kejadiannya nggak pernah di ruang tamu, selalu kejadiannya kalau nggak di kamar orang tua, di dapur gitu, pokoknya tempat usaha ibu deh gitu kan. Nah setelah itu ada kejadian lagi nih Bang. Jadi waktu itu di rumah tuh kayak hawanya tuh adem gitu kan, dingin gitu kan. Terus kadang di atas tuh kayak suka ada suara-suara. Di kamar belakang juga kayak ada yang aktivitas gitu. Sementara nggak ada orang. Nah waktu itu ibu telepon temennya. Ada nggak nih yang bisa datang ke rumah gitu kan. Adalah waktu itu kayak Pak Ustadz gitu kan ke rumah. Nah akhirnya waktu itu Pak Ustadz datang nih jam 8 malam. Terus dia tuh kayak nanya ada kejadian apa aja di rumah. Sampai akhirnya Pak Ustadz bilang, gimana kalau kita tuh ngadain pengajian dulu nih gitu kan. Akhirnya semuanya kumpul, terus kita kayak ngaji bareng-bareng gitu deh kan. Sampai akhirnya tiba-tiba keluar tuh kayak makhluk kecil, rambutnya panjang, matanya merah, terbang gitu Bang. Terbang, terus giginya juga adalah 2 gitu loh. Terus tangannya juga sambil gini deh, tapi dia terbang. Dan itu seumur hidup baru ngeliat kayak gitu. Waktu itu kalau nggak salah segini deh. Cuma awalnya katanya sih nggak segini. Jadi dia tinggal di situ tuh dari sebesar ini deh sampai ini jadi gede gitu. Dia terbang kelilingin rumah gitu. Mau ditangkap nih sama Pak Ustadznya, nggak bisa. Akhirnya ya kita kayak nyediain tempat isinya air sama garam gitu kan. Ya Pak Ustadz itu dia kayak ngejar-ngejar gitu sampai dimasukin. Karena kan katanya kalau dimasukin ke air garam kan dia kan kayak mati lah atau apa gitu kan. Dan di dalam airnya juga dia kayak apa ya, kayak ikan ditangkap tuh gimana sih, kayak ngamuk gitu ya, kayak berontak. Kayak berontak. Terus matanya tapi nyala, udah di dalam itu tuh nyala. Terus kata Pak Ustadznya, ini harus dibuang ke air yang kayak kali, tapi kalinya kayak deras gitu loh, nggak bisa kayak ke laut, nggak bisa gitu. Dan ternyata dia bisa disuruh sama yang nyuruh dia kayak dukunnya lah gitu kan. Jadi sampai akhirnya kata Pak Ustadz, ini biasanya suruhan orang gitu. Itu awal ketemunya dia ada di mana tuh?
bentuknya itu? Tiba-tiba muncul terbang aja gitu loh terbang. Bang. Iya, entah mungkin karena kita habis ngaji gitu kan. Jadi muncul terbang sampai Pak Ustadz tuh kayak dia masuk ke vas bunga sampai itunya masuk mah nggak hancur nggak apa nih vas bunganya, tapi pas Pak Ustadznya ngambil ke dalam itu ya hancur sampai dia berdarah-darah gitu kan. Ketangkep lah itu, nah baru dimasukin ke yang air itu. Setelah itu juga nggak langsung diem kan, dia kayak berontak, sempet gigit juga kalau nggak salah berdarah. Kalau orang bilang kan katanya itu apa ya, jenglot ya atau batara karang gitulah. Dan ternyata dia bakal nurut sama yang nyuruh dia gitu, tergantung yang nyuruh nih gitu. Nah setelah itu ya kayak dia Pak Ustadz ini ngelihat kayak di atas rumah ada apa aja nih gitu kan, takutnya memang ada hal lain lah selain si jenglot ini gitu kan. Pas naik ke atas rumah ternyata kayak ada tulang belulang juga. Di mana itu? Di atas rumah kan, lantainya kan ada 2 lantai. Kebetulan di atas itu kan sering ada yang jalan gitu, sementara nggak ada orang gitu kalau malam. Pas dilihat katanya sih ada kayak tulang belulang, cuma saya juga nggak ngerti. Tapi kalau kata dia itu kayak kiriman gitu loh, masih kiriman orang juga. Ya saya juga nggak tahu apa ini ada hubungannya sama ibu, usaha ibu, atau memang ya orang yang iri kali ya, sirik atau apa, kita nggak tahu kan. Tapi tetap Pak Ustadz bilang juga kita kan nggak boleh ya seujon sama siapapun gitu, terlepas kita tahu siapa-siapanya gitu kan. Kalau sekiranya ada kecurigaan atau apa, udah nggak usah dipikirin gitu kan, takutnya bukan dia pelakunya atau apa gitu kan. Benar-benar. Ya gitu, jadi akhirnya si jenglot ini ya kayak dimasukin ke tempat gitu deh, punya Pak Ustadznya nggak ngerti juga. Jadi dia yang ngehanyutin juga waktu itu. Tadi kali mana, jadi insya Allah sih katanya nggak balik lagi gitu kan. Nah setelah itu udah nggak ada nih, memang jenglot ini udah nggak ada, udah selesai gitu. Kayak tulang di atas rumah juga udah dibersihin lah gitu. Akhirnya udah bersih deh kalau soal kayak yang apa ya, kayak makhluk atau apa gitu kan. Setelah kejadian itu Bang, jualan normal lagi nih, nggak ada kejadian apa-apa, pokoknya rame gitu kan. Yang beli, yang biasanya beli juga balik terus gitu kan. Cuma pas seminggu kemudian, tiba-tiba pas saya masuk ke kamar nih, waktu itu kejadiannya sore lah, belum malam gitu kan, belum gelap juga gitu kan. Tapi kebetulan lampu memang nyala, menjelang maghrib kalau nggak salah. Kan kayak biasa nih kita kalau mau maghrib kan beres-beres gitu kan, kayak jendela tuh hordengnya dirapi-rapihin gitu kan, terus kayak beresin kasur segala macem. Pas saya lagi tiduran gitu kan, nah tiba-tiba di belakang pintu nih kan cuma ada lemari tempat tidur, jadi memang nggak banyak barang-barang. Nah di belakang pintu itu tiba-tiba muncul sosok cewek, mukanya sih nggak kelihatan, tapi dia rambutnya panjang, terus kayak nunduk gitu, tapi tinggi. Jadi pintu pun itu dia tuh lebih tinggi dari pintu ukurannya. Tadinya saya pikir itu kayak apa sih gitu kan, tapi malah dia kayak sengaja pengen nampakin. Sampai saya mau baca ayat kursi, baca-baca doa segala macem, nggak bisa. Jadi kayak ketahan, tapi dia masih aja gitu. Makanya saya kayak, kok ini makin kesini kok makin banyak gitu yang bermunculan, termasuk yang sosok ini. Dan ternyata itu kayak sering gitu, bukan sekali 2 kali gitu. Setelah sosok itu muncul, ya akhirnya kan nggak betah nih di kamar kan, kadang di luar apa gitu kan. Nah, pas jam 8 malam, saya bilang nih ke ibu, kalau ada kejadian tadi ini nih, ada sosok putih besar ini kan, putih tinggi, rambutnya panjang gitu kan. Ibu nggak percaya, karena posisinya emang belum malam, masih sore gitu kan. Halu kali ini halusinasi atau apa gitu. Tapi saya yakin nggak mungkin gitu, apalagi posisinya emang lampu juga nyala gitu. Terus kata ibu, oh ya udah gitu kan, mungkin memang mau maghrib gitu, jadi kayak apa ya, pamali gitu. Terus mungkin emang ibaratnya kayak harus
siap-siap untuk maghrib atau apa gitu kan. Ya udah kata ibu, ya udah gitu, banyak-banyak baca doa aja, mungkin di kamarnya jarang ditinggalin gitu kan, karena waktu itu posisinya saya ngekos. Terus pas udah kejadian ngelihat itu, kejadian lagi, jadi kayak tetap sosoknya itu, cuma bukan di belakang pintu, kayak cuma ngeliatin deket kaca gitu loh, kayak lewat gitu, cuma nggak kayak ngeliatin gitu. Saya larilah ke kamar ibu saya gitu. Terus kata ibu, ada apa? Masih ada sosok yang kemarin saya cerita, yang masih ada lagi nih, tinggi, rambutnya panjang gitu kan. Ibu saya kaget, kok tumben gitu kan, malam-malam biasanya nggak pernah gitu kan, nggak pernah mau tidur di luar apa, di kamar sendiri aja gitu pengennya. Ya udah, setelah itu ya tetap ibu bilangnya positive thinking aja gitu kan. Nah waktu itu kebetulan kan selesai jualan kan jam-jam 9 nih Bang. Udah beres-beres nyapu segala macem gitu kan, kayak depan juga kayak diberesin perabotannya gitu kan. Saya juga udah ke belakang ngepel gitu kan, beres-beres pokoknya semua nih karena biar istirahat kan gitu. Cuma tiba-tiba itu di kamar belakang tuh kayak ada yang nyapu, srek gitu kan, srek. Pintu juga kayak kebuka, terus kayak ada yang, gimana sih kalau pintu dibuka? Kayak berisik ya, kayak ada orang lari-lari juga gitu. Terus kayak ada yang apa ya, rame aja gitu, kayak banyak kegiatan nih di kamar belakang ini. Sementara kan kayak bapak tuh udah di kamar gitu kan, ibu juga udah istirahat gitu. Akhirnya saya lari nyamperin ibu gitu kan, kayak cerita nih kok di belakang kayak rame gitu. Sementara kan udah nggak ada yang aktivitas lagi di rumah gitu kan. Dan itu sering kejadiannya, bukan sekali dua kali. Berarti kadang kalau buka pintu kan berisik ya, kayak pintu yang susah dibuka tuh kan susah ya, kayak seret gitu kan, cuma kayak lama gitu. Jadi saya bilang ke ibu, ya ibu bilangnya ya mungkin memang ada makhluk lain gitu kan. Jadi kayak masing-masing aja gitu, kita doa aja gitu. Dan ya udah, akhirnya paling kalau yang di kamar atas juga ya gitu, aktivitas orang jalan. Kalau di atas kan kedengeran ya, kalau di atas tuh karena waktu itu kan apa ya, bukan tembok gitu loh, jadi kayak dari fiber ya atau apa gitu. Jadi kalau orang jalan juga ya kedengeran gitu. Sementara udah nggak ada orang gitu, Ade juga udah tidur waktu itu posisinya. Terus pas pagi-paginya nih Bang, kan ada pembeli nih. Biasalah tiap hari dia kan suka beli sarapan nih sama ibu saya kan. Tiba-tiba aja dia nanya, Bu, emang semalam di atas ada bapak ya? lagi benerin genteng atau lagi beres-beres gitu kan, karena memang kan banyak barang-barang kan di atas. Cuma kata ibu nggak ada orang kok gitu kan, di atas tuh kalau udah malam tuh jarang gitu, jarang ada orang gitu kan. Kirain bapak lagi benerin genteng gitu kan. Emang kenapa? Iya, soalnya di atas tuh kayak saya ngelihat kayak ada Sosok besar gitu, cuma kayak gelap gitu. dan itu bukan satu orang aja yang bilang. Ada juga yang bilang kayak ngelihat ada yang ketawa gitu di atas rumah gitu. Kalau saya sih nggak pernah ngedengar, tapi kadang orang yang ngelihat gitu. Sosok besar gitu kan, cuma gelap gitu. Tapi dia kelihatan gitu, bentuknya kelihatan. Cewek kayak ketawa gitu malam-malam, setiap ada yang lewat gitu kan, terus kayak dengar suara apa di atas gitu. Nah pas kejadian ada orang yang nanya ke ibu tentang sosok di atas rumah itu, nggak lama tiba-tiba ibu tuh sakit Bang. Kayak tiba-tiba batuk tapi kayak ada darah gitu, sedikit sih. Cuma makin lama tuh kayak makin banyak gitu, kayak orang apa ya, kayak orang yang udah punya penyakit lama gitu, muntah darah terus kayak apa ya, lemes apa gitu. Karena ibu kan emang nggak punya penyakit apa-apa gitu kan. Akhirnya kata ibu, kita kontrol nih ke dokter. Pas sudah di dokter tuh, udah di rongsen segala macem, nggak ada apa-apa Bang. Sehat gitu kan. Cuma kalau kita ngelihat ibu langsung tuh kayak tiba-tiba muntah gitu, terus kayak banyak darah segala macem gitu. Tapi secara medis tuh nggak ada, benar-benar nggak ada gitu kan. Akhirnya ya ibu juga mikirnya positive thinking, mudah-mudahan aja emang
lagi sakit gitu kan, nanti juga kalau waktunya sembuh gitu kan, kita usaha aja nih sambil berobat gitu kan. Karena sempat divonis tuh kayak sampai kanker gitu, berobat juga harus ratusan juta. Jadi waktu itu sempat berobat ke beberapa rumah sakit pokoknya. Jadi ya kayak takut penyakit apa-apa sampai jadi bahan pikiran kan. Kalau misalkan kita sakit itu kan jadi kan kita mikirin jadi tambah parah gitu. Jadi akhirnya ya kita berdoa aja, mudah-mudahan emang nggak kenapa-napa gitu kata ibu. Jadi berobat terus gitu kan, cuma sambil positive thinking, banyak-banyak berdoa gitu. Sampai akhirnya ya lama-kelamaan karena mungkin dibantu sama yang Pak Ustadz kemarin itu kan, sehat lagi. Jadi udah nggak usah pakai obat apa gitu. Sampai akhirnya waktu itu kan saya punya cowok nih Bang. Nah ada omongan gimana kalau kita ngejalanin hubungannya tuh lebih serius. Sampai akhirnya ya dia ngedatengin ibu gitu kan, ngedatengin bapak. Gimana kalau hubungannya kita bawa ke pernikahan aja gitu kan. Akhirnya kita ngurus nih buat urusan nikah segala macam gitu, untuk tempatnya, jamnya gitu kan. Terus enaknya di mana nih gitu kan untuk acaranya gitu kan. Sampai akhirnya pas udah ketemu dua keluarga nih Bang, adalah tuh udah ada satu tanggal nih yang bagus gitu kan. Nah setelah kita urusin semuanya sampai lancar, alhamdulillah nih selesai semuanya, kayak alhamdulillah nggak ada halangan, dilancarin juga gitu kan untuk acaranya. Dan setelah 2 bulan, alhamdulillah tuh selang 2 bulan kemudian saya hamil. Nah alhamdulillah tuh kayak udah lancar aja nih, kayak sehat gitu kan. Sampai akhirnya pas bulan kelima kebetulan kakek meninggal. Terus kita ada rencana kalau dikuburnya tuh di kampung aja, kebetulan di Ciamis. Akhirnya kita sewa ambulan, terus kayak beberapa mobil gitu kan. Kebetulan waktu itu malam-malam jam 11-12 deh waktu itu, diantar ke kampung. Jadi pas udah masuk tol itu kayak emang udah ngerasa ada hawa-hawa merinding gitu. Kayak hawa-hawa nggak enak deh pokoknya. Padahal di mobil itu tuh rame, cuma kayaknya sepi gitu, kayak anyep gitu, kayak ngerasa yang beda tapi nggak pada ngomong gitu. Sampai akhirnya pas udah di tol Cipali itu, ya tiba-tiba aja ada yang terbang gitu tuh di pinggir saya, kayak orang terbang lah, kuntilanak mungkin ya, dia kayak hihi gitu, kayak lama pokoknya waktunya. Jadi semua tuh pada ngedengar tapi pada diem, karena mungkin kayak salah nggak ya apa saya doang gitu kan yang ngedenger. Sampai akhirnya ya memang ternyata pas setelah nggak lama suara itu ada, pada ngomong, ngedenger nggak tadi gitu kan, suara Kunti gitu kan lama. Oh iya gitu kan, ya berarti memang itu kan nyata dan memang ada yang terbang. Saya pikir cuma saya, soalnya kan posisinya karena pikiran saya kan orang hamil gitu ya, jadi kayak diikutin gitu kan. Soalnya kan apa ya, banyak kejadian kalau sama ibu hamil itu suka ada hal-hal mistis gitu. Kebetulan ambulannya di depan gitu kan, kita di belakang mobil ambulannya, ya itu dia kayak lawan arah gitu, lawan arah, terus kayak suara orang ketawa tuh lama gitu. Itu kalau nggak salah di tol Cipali kejadiannya. Jadi sampai di kampung juga masih bertanya-tanya, itu bener ya tadi gitu kan. Jadi kayak kok bisa gitu, apa karena kita bawa kakek gitu, apa karena memang saya lagi hamil gitu, jadi kayak ngikutin. Nggak ngerti sih posisinya, malam juga mungkin ya, udah mau jam 12 gitu. Ya udah ya kita baca-baca istighfar aja akhirnya, untungnya nggak ada kejadian apa-apa sih. Nah setelah pemakaman kakek, kita sekeluarga langsung pulang lagi, jadi nggak lama.
kalau nggak salah cuma semalam deh kalau nggak salah, tahlilannya tuh nggak sampai 7 hari gitu, karena kan kayak ada beberapa keluarga yang kerja apa gitu kan. Dan alhamdulillah sih perjalanan pulang nggak ada kejadian apa-apa Bang waktu itu. Cuma ya masih bertanya-tanya aja kok bisa waktu itu kok sampai jelas gitu, apa diikutin, apa memang dia nyium apa gitu, ada kembang apa gitu kan. Soalnya kan memang itu kan jenazahnya kan lumayan jauh juga kan posisinya dari Tangerang gitu ke Ciamis gitu. Tapi pas kita pulang alhamdulillah Bang nggak ada kejadian apa-apa, lancar gitu. Di jalan juga alhamdulillah nggak ada kejadian kayak sebelumnya. Karena waktu itu sempet kayak mikir apa bakal kayak kemarin ya gitu, kayak tiba-tiba ada suara-suara ketawa gitu sampai yang jelas gitu. Alhamdulillah untuk pulangnya sih nggak ada kejadian apa-apa, cuma yang berangkatnya aja. Nah pas udah pulang dari kampung nih Bang, kita udah biasa nih kayak ngejalanin aktivitas biasa lagi ya, ibu jualan gitu, alhamdulillah tetap rame gitu kan. Dan bapak juga kerja tetap, saya juga kuliah, jadi aktivitas kayak biasa aja gitu. Jadi emang nggak ada kejadian apa-apa lagi setelah itu gitu. Mungkin cukup segitu aja Bang, kisah pengalaman pribadi saya. Jadi saya agak sedikit ngeblank ya, apa saya jadi kayak kebawa lagi gitu loh Bang, suasananya jadi kayak agak grogi juga mungkin. Iya, emang di depan kamera tuh Kak bikin orang grogi Kak, nggak segampang itu gitu kan. Jadi buat teman-teman nih yang penasaran, sini aja kita giveaway misteri. Cobain kursi panasnya ya Kak. Nah Kaita, tadi kan Kaita sempet ngalamin nih yang buka usaha soto gitu ya, terus awalnya rame tiba-tiba sepi, terus akhirnya datangin Ustadz, ada lah tuh kayak apa jenglot gitu ya. Iya betul. Nah, terus kata Pak Ustadz juga mungkin ini ada yang ngirim gitu kan, atau orang yang nggak suka sama usahanya kakak nih. Itu sempet ngobrol ke bapak waktu itu, apa reaksi bapak waktu itu? Kan tadi kan ibu doang nih yang kakak sebutin. Iya. Jadi gini Bang, pas kita minta didatengin orang pinter nih buat ngobatin gitu kan, ternyata dia ada omongan kayak gini Bang, Bu mohon maaf, ternyata orang yang ngirim hal-hal mistis ini tuh tujuannya untuk bapak gitu, tapi ternyata yang kena ibu gitu. Oh ngirim buat bapak. Iya betul. Makanya semuanya tuh ibu semua gitu, kayak ibu sakit, kayak jualan juga kayak masakannya yang basi atau tiba-tiba kadang sepi gitu. Iya. Itu jadi kayak semua tuh emang di ibu, ke ade juga enggak ngalamin. Ya kalau ada enggak ngalamin. Enggak, ade sama sekali enggak. Mungkin karena emang jarang ada di rumah kan, main gitu. Yang sering di rumah tuh saya sama ibu. Iya. Jadi awalnya ngirimnya ke bapak ya? Iya, sebetulnya tujuan utamanya untuk bapak gitu. Entah memang ya mungkin sebetulnya mungkin bapak ada ngerasa juga kali ya, tapi kalau bapak tuh orangnya lebih kayak cuek gitu. Mungkin kalau dia ngerasa juga kayak nganggepnya apa gitu, jadi kayak udah gitu. Bodo amat lah mungkin ya. Iya, sedangkan kalau ibu kan apa aja diceritain, kayak kejadian sakit, kayak tiba-tiba muntah gitu, atau kok masak jadi kayak gini, di rumah ada kejadian apa, kayak hal-hal yang goib gitu. Kalau bapak tuh orangnya kayaknya nggak begitu dipikirin, jadi kayak ya udah, mungkin emang ya namanya kita kan hidup ya, maksudnya ya ada yang goib gitu, ada yang kita tuh emang masing-masing aja gitu. Bapak mikirnya kayak gitu. Kalau ibu kan apa-apa diceritain gitu. Nah terus kan kakak ini nikah nih, terus punya anak gitu kan. Iya. Terus-terusan pernah ngalamin juga tuh Kak kejadian horor-horor gitu? Jadi Bang, waktu itu ada kejadian nih, pas anak saya umur 3 tahun, waktu itu mau maghrib, kejadiannya jam-jam 5 deh kalau nggak salah. Kan sore-sore tuh pada main kan anak-anak, naik sepeda nih anak saya nih. Tiba-tiba aja nggak tahu kenapa, nggak ada yang ngedorong, nggak ada yang ngajak main juga, nggak ada, memang lagi sendiri. Tiba-tiba aja jatuh, jadi kayak apa ya, tiba-tiba gitu, dan kita juga kaget gitu. Karena kan emang lagi nggak main sama siapapun. Cuma anehnya yang bikin merinding tuh
ada yang lihat kalau anak saya ini kayak ada yang narik rambutnya gitu Bang dari belakang. Siapa yang lihat? Masih teman sih, teman. Terus pas dia cerita kayak gitu, ya saya juga kaget. Ditarik kenceng gitu. Jadi pas ditarik tuh jatuh gitu. Cuma kalau saya ngelihatnya nggak ada apa-apa, jadi kayak cuma nangis aja jatuh. Gitu Bang. Oke, setelah itu sempat ngalamin lagi Kak? Enggak sih, alhamdulillah Bang. Udah nggak ada ya. kejadian apa-apa lagi. Oke. Nah terus Teh Ita ini sekarang tahun 2025 ya? Masih tinggal di rumah itu, di Baraja itu, Ibu? Kebetulan udah enggak Bang. Oh udah enggak. Jadi sejak banyak kejadian gitu kan, kita memutuskan buat pindah akhirnya. Dan kalau nggak salah tinggal di sana tuh kurang lebih 8 tahun. Wih lama ya? Iya. Iya. Karena kejadian itu kan lumayan lama, udah cukup lama juga gitu kan. Iya. Oke sob, bagusnya nih kisah pengalaman yang dialami sama Teh Ita ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Semoga teman-teman di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat, dilapan sinya dan dimudahkan segala urusannya. Oke, sampai jumpa di Merinding Syahdu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ita, makasih banyak Teh ya udah nyempetin waktunya nih. Sehat selalu Teh ya. Amin. Saya mau nanya nih Teh, kalau nanti Teh pengen jualan soto ayam lagi, tapi di planet Mars mau? Enggak. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.